Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Niwayan Purni Lestari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tabanan, Bali. Salam berbahagia untuk Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Kali ini izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdapat pada modul 1.1 koneksi antar materi. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada sebuah pertanyaan untuk saya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ada beberapa keyakinan yang salah di dalam diri saya. Selama ini, saya beranggapan bahwa pendidikan dan pengajaran itu adalah hal yang sama, di mana pendidikan dan pengajaran hanya sebuah proses dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, dengan mengesampingkan karakteristik peserta didik. Yang kedua, saya beranggapan bahwa nilai ketuntasan lebih utama daripada memahami karakteristik yang berbeda yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa peserta didik hanyalah sebuah kertas kosong, sehingga pengalamanlah yang akan mempengaruhi dan merangsang akal untuk memperoleh suatu pengetahuan. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya juga percaya bahwa murid hanyalah sebuah objek pembelajaran. Saya juga percaya bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru saja. Kemudian, saya percaya bahwa sumber belajar yang paling baik itu adalah buku. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya lakukan dan saya pikirkan selama ini terhadap peserta didik saya itu sangatlah tidak tepat, di mana pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, definisi pendidikan itu adalah proses pembentukan manusia seutuhnya. Sementara definisi pengajaran adalah metode yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Anak sudah membawa kodrat sejak lahir, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Tugas guru itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak dan membawa kemerdekaan belajar. Selama ini saya beranggapan bahwa peserta didik merupakan sebuah objek, sehingga seorang guru merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang harus dipahami dan dipelajari oleh setiap peserta didik. Selama mendidik dan mengajar, tidak hanya sebatas mentransfer informasi dari guru kepada peserta didik, namun ada hal utama yang perlu diperhatikan, yakni mengajarkan segala sesuatu harus dengan penuh kasih sayang dan rasa yang tulus. Dan saya mulai menyadari bahwa seorang guru tidak boleh mengutamakan ketuntasan nilai belajar peserta didik saja, namun harus membimbing dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik. Dalam hal ini, kemampuan dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan mengelola emosi sangatlah penting untuk membantu karakter yang tangguh bagi peserta didik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Jadi kita guru diibaratkan sebagai petani
dan siswa-siswa kita itu adalah bulir jagung yang ditanam. Bulir-bulir jagung pastilah ketika ditanam tetap akan menjadi tanaman jagung. Tidak mungkin kan menjadi padi ataupun tanaman lain. Petani tidak mampu merubah kodrat tanaman jagung menjadi tanaman yang lain. Bulir jagung yang ditanam sudah pastilah akan menghasilkan buah jagung. Tetapi petani mampu memberikan pupuk yang baik, tanaman akan menjadi lebih baik dan menghasilkan jagung yang berkualitas tinggi. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru tersebut. Petani juga tidak boleh membedakan dari mana asal jagung, pupuk, dan hal lainnya, karena minat anak begitu beragam dan berbeda-beda. Namun, mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Jadi, tugas guru itu seperti petani. Kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Nah, di dalam proses menuntun itu, anak diberikan kebebasan, tetapi kita sebagai seorang pendidik memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan agar pendidik dapat selalu terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Namun harus tetap mengingat bahwa tidak semua yang baru itu baik, namun harus diselaraskan terlebih dahulu. Artinya dalam melakukan suatu perubahan tidak lepas dari budaya yang dimiliki. Setiap perubahan harus tetap berpegang teguh pada budaya. Potensi kearifan lokal yang erat dengan keseharian anak-anak dapat menjadi penguatan karakter dan diimplementasikan di dalam lingkungan sekolah. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, apa yang bisa diterapkan agar di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sebagai seorang guru, peran saya hanya sebagai fasilitator saja, di mana peserta didik dituntut untuk mampu berpikir dengan kritis. Kemudian saya akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan seperti penggunaan game interaktif dan edukatif yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, saya akan memberikan pilihan kepada peserta didik saya untuk menentukan cara belajar yang mereka senangi. Dalam hal ini, saya belajar tidak harus monoton di dalam kelas saja, akan tetapi belajar dapat dilakukan di mana saja, termasuk di luar kelas. Pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik itu dapat meningkatkan minat dan pengetahuannya. Kemudian saya akan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dengan penyesuaian pembelajaran di abad 21 dengan harapan dapat menuntun anak untuk berpikir lebih kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan saya akan memperbaiki praktek pembelajaran berpusat pada peserta didik yang relevan dengan konteks sosial budaya yang ada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa lagi.